Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 24002071. Jadi yang dibahas oleh Bapak ini yaitu konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi organisasi. Secara umum, we cannot add next complication the statement sederhana dari BT Seni yang dikemukakan sekitar abad ke-19 sampai 20. Sekitar tahun 1972, Bodi menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi. Mulai dari dalam kandungan, seorang ibu sudah mengajak calon bayinya dengan orang tua pada masa-masa kita masih ada diri mereka untuk berkomunikasi. Sampai lahir pun seorang bayi punya makna komunikasi yang kadang-kadang hanya bisa dipahami oleh ibunya sendiri. Tapi itulah komunikasi. Apa itu organisasi? Organisasi yang jelas adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama, meski setiap kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi memang akan ada dua tujuan di setiap perjalanan sebuah lembaga atau organisasi. Tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi bentuknya organisasi memang disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Ada satu pendapat dari Von Cleaners, dia menjelaskan bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama yang lainnya untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan satu kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Dan secara konsep yang hampir sama, semua memiliki manifestasi dan konsep yang sama tentang pengertian organisasi. Kalau memang dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda dan terbentuknya organisasi karena ada tujuan yang sama di setiap individu. Selanjutnya yaitu ada 4 fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi informatif. Informatif kata dasarnya information processing system, artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Jadi adalah fungsi dari komunikasi. Dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu, sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Dan seluruh anggota dalam organisasi biasanya berharap akan dapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Kata dasarnya regulasi. Pasti urusannya adalah dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya merepresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP, standar operasional, prosedur, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi. Setiap individu di setiap level bisa memahami, sehingga apa mereka berjalan dengan rule yang sudah didesain, yang sudah dibuat, direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan, sehingga tanpa kita sadari memang pengorbanan setiap orang akan bekerja, setiap orang akan melakukan tanggung jawab masing-masing berdasarkan aturan-aturan main tertulis ataupun tidak tertulis. Karena memang
regulasinya begitu, dan setiap individu ketika ingin masuk ke lembaga manapun, organisasi manapun harus memahami nantinya, termasuk kita ketika akan bergabung diterima di sebuah lembaga, apakah di sekolah atau perusahaan, di organisasi mana saja, buat memahami lebih awal tentang aturan-aturan main yang ditetapkan tertulis ataupun tidak oleh lembaga tempat baru atau lingkungan baru tempat dan akan bekerja, sehingga tak dianggap sebagai orang yang memang cepat paham, cepat mengerti, dan itu adalah role model. Konsep fungsi regulatif juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Artinya leader atau orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan. Setiap yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bisa menjadi kebijakan. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif artinya adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika akan masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus menyatu bertahun-tahun dengan aturan-aturan baik, dengan tata cara, dengan strategi yang memang sudah menjadi roles-nya, sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawan-karyawannya, staf-staf, pegawai-pegawai di lingkungan organisasi untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga tersebut. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu, setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbang atau memberikan sumbang terbaik dari dirinya sendiri terhadap organisasi tempat ia bekerja, untuk menunjukkan kemampuan, kapasitas, dan rasa memiliki, yaitu essence of belonging dan setiap individu dalam organisasi itu, dan juga menjadi bagian yang tidak ternilai dalam konsep integratif dalam fungsi komunikasi organisasi. Banyak sekali fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita pahami dalam konsep komunikasi dalam organisasi, tetapi 4 minimal yang jadi kita pahami adalah merupakan fungsi-fungsi yang secara umum dimengerti, dijalankan, dipahami, dan juga dilakukan oleh setiap individu, yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu yang dalam organisasi atau lembaga tersebut. Yang keempat, fungsi persuasif. Artinya setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan, biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi, akan lebih memanfaatkan fasilitas fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa biasanya melalui persuasif ajakan-ajakan yang menggunakan frasa, ajakan menggunakan hubungan humanis yang baik biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial. Baiklah, sekian dari
Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.